Oke, siapa yang pernah ngalamin ini? Kelas lagi hening, semua lagi sibuk belajar buat ujian, dan tiba-tiba ada teman kita yang tiba-tiba teriak, berontak, sampai menggeliat super hebat. Kata orang, fenomena ini bisa dijelasin pakai satu kata, kesurupan. Tapi sebenarnya, benarkah kita bisa kerasukan setan? Oke, mungkin di luar sana ada banyak kepercayaan tentang kesurupan, atau mungkin ngaitin itu ke hal-hal yang berbau mistis. Tapi, kalau mau lihat fenomena ini dari sisi medis, sebenarnya bisa juga. Ya, kalau menurut para dokter, kesurupan itu sebenarnya bisa disebut sebagai gangguan kejiwaan ketika pikiran, identitas, kesadaran, dan memori kita tiba-tiba nggak nyambung satu sama lain. Akibatnya, jiwa kita seolah-olah terpisah dari tubuhnya. Tapi pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Sebelum nyebutin alasannya, kita mesti tahu kalau pengidap gangguan ini bisa nunjukin beberapa macam sikap yang berbeda. Pertama, orang yang dalam tanda kutip kesurupan bakal kelihatan kayak dirasukin sesuatu. Jadi, dia bakal berhalusinasi dan ngalamin amnesia sesaat, bahkan gak inget siapa dirinya. Bahkan mungkin bisa bertingkah kayak raja hutan. Sedangkan yang tipe kedua ini lebih kalem. Mereka masih ngenalin dirinya sendiri, tapi nggak ngerti sama keadaan sekitarnya. Mereka jadi susah buat ngomong ataupun gerak. Oke, terus apa penyebabnya? Dan kenapa kesurupan seolah bisa menular alias kesurupan massal? Oke, kalau menurut medis, kesurupan massal itu bukan karena roh jahat janjian buat ngusilin anak satu sekolah. Tapi ternyata para ahli nyimpulin kalau alasannya itu bisa karena faktor genetik, lingkungan, ekonomi, sampai trauma di masa lalu. Dan semua itu bisa dipicu ketika lagi stres atau tertekan. Kalau ngomongin kesurupan di sekolah, kejadian ini rata-rata dialamin sama murid kelas 3 yang lagi sibuk-sibuknya nyiapin ujian. Rasa takut harus ngulang setahun kalau nggak lulus kemungkinan bikin mereka tertekan. Dan waktu satu murid kena, murid lain yang lihat makin stres dan ikutan panik juga. Peristiwa ini disebut para ahli sebagai histeria massal. Terus ngomong-ngomong soal kesurupan, sejarah panjang tentang ini bisa jadi ada karena kita cenderung nyoba cari penjelasan paling mudah dari fenomena yang kita nggak paham penjelasannya. Bahkan dari dulu sampai sekarang, masih ada yang nganggep mereka yang ngalamin gangguan ini, dan ini sebagai kesurupan. Sekilas emang terdengar biasa aja, sampai kita tahu kalau banyak aktivitas ngusir roh jahat ternyata bukannya nyembuhin tapi justru berakhir tragis. Oke, mungkin bakal terdengar arogan kalau nganggep sains udah sepenuhnya paham soal peristiwa ginian. Tapi dengan ngertiin bahwa ada penjelasan psikologis di baliknya, mungkin kita justru bisa nyelamatin hidup mereka yang dianggap kerasukan. Jadi, sekarang kita tahu kalau kesurupan itu bisa-bisa aja kalau dijelasin secara ilmiah. Penyebabnya bisa jadi karena stres dan jadi gejala buat penyakit kejiwaan. Dan karena emang lagi sakit, cara ngatasinnya bisa ditanganin secara medis atau pergi ke psikolog atau psikiater. Yang penting bukan disembur pakai air seember. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.